terkorup dunia yang diberikan oleh OCCRP kepada Pak Jokowi nampaknya memang sangat-sangat mengguncang kebatinan Pak Jokowi dan keluarganya. Karena responnya begitu luar biasa defensif dan muncul pembelaan-pembelaan yang di luar batas kewajaran. Sampai kemudian mengatakan OCCRP menghapus nama Pak Jokowi. Muncul lagi pembelaan bahwa OCCRP nggak punya bukti validnya. OCCRP ini hanya voting saja. Jadi nggak akurat karena berdasarkan voting gitu. Jadi ini ada pengerahan buzzer untuk menyerang Pak Jokowi, padahal yang nggak ada. Yang justru terbukti ada pengerahan buzzer justru para pembelanya hari ini yang berbondong-bondong membela Pak Jokowi. Ya karena ini cuma voting, nggak akurat katanya. Dan kemudian diimajinasikan ada pengerahan. Padahal kan ya itu tidak bisa dibuktikan gitu. Dan kalaupun misalkan gitu ya, misalkan bener nih ada pengerahan, ada buzzer untuk kemudian memvoting Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia versi OCCRP, kan kita harus sama-sama mengerti bahwa OCCRP ini bukan robot gitu, bukan sebuah sistem yang otomatis. Mereka ini adalah lembaga yang punya banyak sekali data. Mereka adalah lembaga yang mempelajari terkait masalah-masalah di setiap negara. Jadi ketika ada satu tokoh yang kemudian diusulkan, dipilih oleh banyak orang, banyak pembaca, mereka kemudian mensinkronkan, menyamakan dengan data-data yang mereka miliki. Kalau misalkan mereka melihat ada bot, ada pengerahan, ada buzzer dan sebagainya untuk memilih orang yang sebenarnya secara fakta tidak punya masalah, ya nggak mungkin itu kemudian sama OCCRP dibenarkan dan dianggap sebagai tokoh terkorup dunia. Padahal faktanya enggak. Mereka nggak akan masukin gitu. Ya mereka bukan orang bodoh. Dan ini sekali lagi bukan sistem otomatis atau robot. Ini ada analisa-analisa datanya, ada penilaian-penilaian dari para jurinya, dari para pimpinan OCCRP. Yang kalau kita mau simulasikan, misalkan gitu ya, tiba-tiba banyak orang mengerahkan sekelompok buzzer untuk memilih Habib Rizik misalkan gitu ya. Habib Rizik dipilih sebagai tokoh paling koruptor, tokoh paling korup di dunia gitu ya, dipilih sama jutaan bot, jutaan robot dan buzzer misalkan gitu ya. Tapi kan OCCRP ya nggak bodoh, pasti akan cross check. Oh masalahnya apa? Oh masalahnya pizza atau kebun pisang atau apalah gitu ya. Oh masalahnya soal apa namanya penghinaan dan sebagainya. Itu tidak cukup untuk menjadikan Rizik sebagai tokoh terkorup dunia. Jadi ya meskipun dikerahkan bot jutaan atau miliaran vote sekalipun, kalau dari data-data tidak memungkinkan, dari data-data tidak meyakinkan OCCRP untuk kemudian meyakini bahwa orang ini adalah orang yang bermasalah dan terkorup di dunia, ya nggak mungkin ditampilin namanya Rizik, nggak mungkin merilis nama Rizik. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Mungkin memang ada banyak orang yang memvote dan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah perusak demokrasi, adalah korup, adalah orang yang korup yang merusak negaranya sendiri. Tapi kalau misalkan di data-datanya nggak ada, di kenyataannya tidak ada tindakan-tindakan yang sesuai dengan klaim atau tuduhan para votersnya, nggak mungkin OCCRP kemudian menyebut nama Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia. Tapi ketika disamakan, dilihat data-datanya ternyata sama, memang ada Gibran, anak Pak Jokowi, jadi wakil presiden meskipun usianya nggak cukup, itu sudah menjadi satu bukti yang tidak terbantahkan, yang cukup rasanya bagi OCCRP untuk meyakini bahwa ini memang ada perusakan demokrasi yang luar biasa. Memang sistemnya adalah sistem voting, sistem polling, tapi ya begitulah data gitu. Emangnya data-data yang lain pakai apa? Meskipun dilakukan dengan voting atau polling, tapi sekali lagi pasti semuanya didukung oleh data, karena OCCRP ini ya punya bank data, bukan kemudian bisa membolak-balikkan fakta, bisa kemudian menutup mata dari apa yang terjadi di Indonesia. Kalau dibilang, ada yang bilang juga bahwa OCCRP ini mirip Indonesian Idol yang dipilih berdasarkan voting katanya gitu ya. Ya mungkin gitu ya, mungkin memang seperti itu, memang ada sistem votingnya, tapi di Indonesian Idol itu juga ada penilaian-penilaian para jurinya, ada gitu.
Ya ketika audisi misalkan, ada yang yes, ada yang no, ya kalau yang lebih banyak setuju untuk masuk ke babak selanjutnya, mereka lanjut gitu ya. Kalau yang memberikan penolakan ada 3 orang, sementara yang setuju cuma 2, ya sudah nggak bisa lanjut. Jadi ya memang begitulah voting, dan itu nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika orang memberikan voting atau memberikan satu pilihan atau polling, mereka melakukannya berdasarkan penilaian. Begitu juga dengan para juri Indonesian Idol. Mereka memberikan voting yes atau no itu berdasarkan penilaian mereka sendiri. Mereka memasukkan data-data dan menilai, menganalisa bagaimana orang yang ada di depannya ini mungkin bisa lolos atau enggak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan bahwa OCCRP disamakan Indonesia Idol, kaum celeng emang kocak. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan beberapa komentar mengenai beberapa yang menotis akan hal judul tersebut ya teman-teman. Sosok Jokowi ini sudah mau ke tahap pengkultusan oleh pengganggunya. Dia mengkorup konstitusi demi si anak sulung, pengagum butanya tutup mata. Konyol, saya pemilih Jokowi sejak dari jadi pilihan gubernur Jakarta sampai pilihan presiden, tapi nggak begitu juga lah. Konstitusi diubah kok tutup mata. Kagum boleh, tapi mengkoreksi apa yang keliru itu juga bagian dari bentuk kepedulian. Kamu itu ngomong apa? Nah teman-teman, selanjutnya benar kata Bang Adrian, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Benar sekali kata orang banyak, kebenaran dan karma pasti mencari jalannya sendiri. Sekarang terbukti ke seluruh dunia. Nama mantan Presiden Jokowi di akhir jabatan sampai dengan sekarang sudah jatuh, merosot, rakyat akal sehat, rasional, waras sudah tidak dipercaya lagi Jokowi. Semoga NKRI selalu dilindungi. Tiap bangsa punya slogan. USA Make American Great Again, China Made in China 2025, Indonesia Malaysia terkorup sejagat raya. Nah teman-teman, pendukung Jokowi sebenarnya ingin agar Jokowi menjadi finalis pertama tokoh terkorup di dunia. Menurut lembaga OCCRP, ini Jokowi selalu menjadi bukan hanya sebagai finalis kedua. Selama ini Jokowi selalu menjadi yang pertama di kompetisi apapun. Sayangnya kali ini Jokowi dikalahkan oleh Bashar Assad. Kita butuh orang-orang seperti Alifur Rahman dalam rangka mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saya berharap Alifur Rahman tetap tegak lurus, dan saya berharap jangan sampai mau disogok. Indonesia Idol bagi para pemujanya sebagai pemimpin terkorup sejagat raya. Bikin makan tak enak, tidur pun tak enak. Selamat buat para pendukung Jokowi atas terpilihnya Pak Jokowi sebagai nominasi ketiga atas 3 dunia atas terkorup. Apa yang kau tanamkan, itu yang kau tuai. Alam sudah menunjukkan sebenarnya semakin kuat membantah, semakin kuat menguak keburukan yang terkuak. OCCRP bukan kaleng-kaleng. Becik ke titik olo ketoro, pada akhirnya kebenaran akan terungkap yang sebenarnya. Keberuntungan rezeki hari ini datang berkat. Sama sekali nggak nyangka kali ini dunia mengawati apa yang sudah dilakukan selama ini. Padahal sudah semua jumawa Mas Alif ada judi online mulai ikutan di komen. Yang pasti orang-orang di OCCRP adalah orang-orang yang cerdas, pinter, berintegritas, dan netral tanpa sogok-sogokan. Pembela seribu begitu reaksinya biarin aja, yang penting dunia adalah paham tentang mantan RI. Hukum alam tabur tuai benar-benar terjadi. OCCRP punya analisa akurat sehingga membuat Mulyodo dan keluarganya tidur nggak nyenyak. Sebaiknya Prabowo mengganti menteri-menteri Jokowi karena sangat berbahaya bagi Prabowo sendiri. Bukan tidak mungkin Prabowo akan kehilangan jabatan sebelum waktunya. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa kecewa kenapa Jokowi di urutan kedua. Benar-benar adil, harus bisa dikondisikan seperti di MK. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan kebaikan juga. Mas Alif sampaikan kepada warga bahwa korupsi itu bukan hanya pencurian uang, tetapi masih banyak lagi soal KKN. Pencurian waktu itu juga korupsi karena mengganggu produktivitas. Pengubahan peraturan MK 90 tahun 2023 adalah korupsi jenis pelanggaran.
OCCRP lembaga yang ada di Eropa nggak punya kepentingan untuk menjadi komisaris atau staf wakil presiden serta wakil menteri. Bandingkan mereka yang nggak suka OCCRP saat ini karena menobatkan rajanya viral di dunia. Pinginnya apa bisanya? Apa biasanya memang atas dasar ketidaksukaan terhadap kritik, Jokowi umumnya juga nggak suka ada tokoh yang dibenci. Itulah kaum 58, memang lidah tak bertulang. Bansos yang dibagikan menjelang pilpres dan pilkada lewat tim sukses Jokowi, apakah itu bisa dibenarkan? Kenapa nggak lewat yang semestinya? Gibran sebagai calon wakil presiden hasil rekayasa MK, apakah itu juga dibenarkan? Itulah prestasi Jokowi yang dibanggakan oleh para penjilatnya. Tapi namanya ternak, apalagi ternak siput, jalannya juga melet, dipungut susah karena berperang dalam liurnya sendiri. Harusnya pemilik lisensi Indonesia Idol menuntut mereka karena ucapan mereka itu bisa dianggap merendahkan acara tersebut, sementara mereka membayarkan mahal untuk lisensi tersebut. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.